Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 30 Oktober 2025. Pembacaan kita terambil dari Yeremia 33, ayatnya yang ke-14 sampai 26. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk segala kasih karunia Tuhan yang terus menyertai melindungi kami, sehingga tiba lagi saatnya kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang hendak kami renungkan ya Bapa boleh menguatkan langkah kehidupan kami untuk terus menapaki dan terus menyebarkan Injil kemuliaan untuk nama Kristus. Ya Bapa dalam kerjaan sorga, inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 33 ayatnya yang ke-14 sampai 26. Firman Tuhan, perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada masa itu, Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tentram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, tidak akan terputus keturunan Daud yang duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Juga tidak akan terputus keturunan imam-imam orang Lewi yang mempersembahkan kurban bakaran di hadapanku, membakar kurban sajian dan menguburkan kurban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat membatalkan perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak lagi datang pada waktunya, maka perjanjianku dengan hambaku Daud dapat juga dibatalkan, sehingga ia tidak lagi mempunyai anak yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, imam-imam yang melayani aku. Seperti tentara langit tidak terhitung, dan seperti pasir laut tidak tertakar. Demikian aku akan memperbanyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum kerajaan yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku dan menganggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam ataupun aturan bagi langit dan bumi, aku juga akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud dan berhenti mengangkat orang-orang dari keturunannya yang akan memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Sampai sedemikian jauhlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih mendengarkannya. Firman Tuhan yang boleh kita baca terangkat dari satu tema, dipulihkan untuk memulihkan, dilendokan di kua anna patunduan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita seringkali mengalami kehancuran baik secara rohani, emosional maupun sosial. Namun Allah setia dan berjanji untuk memulihkan umatnya, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi agar bisa menjadi alat pemulihan bagi dunia. Yeremia menyampaikan nubuat kepada umat Israel di masa kehancuran. Yerusalem saat itu diporak-porandakan akibat dosa dan penghukuman. Tetapi Tuhan berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janjiku yang baik yang telah kufirmankan. Rupanya Allah tidak membiarkan mereka hidup dalam kehancuran, namun kembali memberi harapan bahwa akan melanjutkan janjinya.
akan datang seorang tunas yang adil. Garis keturunan Daud dan suku Lewi tidak akan diputuskan. Dan kepastian janji Allah. Tuhan terus berkarya melakukan pemulihan setelah umatnya melewati masa-masa pembuangan. Dipulihkan berarti dikembalikan kepada keadaan semula atau diperbaiki seperti ketika umat masih taat kepada Allah. Pembuangan merupakan proses pemurnian dari Allah. Allah telah memulihkan kita dalam Yesus Kristus. Bahkan dalam pemulihan itu, kita terus diberi kesempatan untuk menikmati anugerahnya, yakni keselamatan yang telah dinyatakannya. Sebagai bentuk respon atas anugerah keselamatan itu, kita terpanggil untuk terlibat dalam rencana pemulihannya bagi dunia untuk saling meneguhkan, menopang, memelihara, dan melindungi sebagai mandataris atau pernyataan Allah di dunia. Karena itu, jadikanlah seluruh kehidupan kita menjadi berkat dan pemulih bagi orang lain yang membutuhkan dalam kebenaran. Amin, firman Tuhan. Kita tutup renungan kita dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami. Kami boleh membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca, kami renungkan, dan kami pakai dalam sepanjang kehidupan kami. Untuk kami terus pakai dalam penyebaran Injil kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, tuntun dan sertai kami, sekiranya apapun yang kami lakukan ke depan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.